Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nurhasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, kelas 203A, Pendidikan Guru Penggerak, Angkatan 10. Di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Puji Kartika Nugraha SPD GR dan Ibu pengajar praktek Ibu Novi Herawati SPD. Profil Ki Hajar Dewantoro, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Siapa yang tidak kenal Bapak Ki Hajar Dewantoro? Tentunya semua orang sudah mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Mengapa beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Tentunya kita semua sudah tahu bahwa melalui konsep-konsep pembelajaran di dalam dunia pendidikan, beliau menerapkan konsep-konsep di mana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi panutan atau teladan, ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun kemauan atau cita-cita, tuturi handayani, di belakang memberikan semangat dan juga motivasi kepada anak didik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran saling berkaitan satu sama lainnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermakna dalam kehidupan. Pendidikan juga menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai kodratnya. Pendidikan dan pengajaran memiliki esensi yang sangat kental di dalamnya, di mana nilai-nilai budaya dalam anak didik sangat diperhatikan, sehingga membentuk anak didik yang berperikemanusiaan, bijaksana, jujur, adil, dan memiliki etika sesuai moral-moral yang ada di dalam budaya bangsa. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah proses menuntun, di mana pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan juga memberi arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya di masa depannya. Seorang pamong juga dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga akan berperan untuk kemerdekaan anak lainnya di sekitarnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya dan juga anggota keluarganya dan juga masyarakat di sekitarnya untuk terus menjadi manusia yang bijaksana sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan pengairan yang cukup dan mendapatkan sinar matahari, maka meskipun biji jagung tersebut berasal dari persemaian yang kurang baik dan kurang berkualitas, maka biji jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dari bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak ada pengairan dan tidak mendapatkan cahaya yang kontinu,
serta rasa cinta dan kasih sayang Pak Tani untuk terus merawat biji jagung tersebut untuk tumbuh, maka pertumbuhan jagung tersebut tidak akan optimal. Demikian juga biji jagung yang akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Kita sebagai pendidik tidak dapat memaksakan diri kepada anak untuk berkembang sesuai kemampuan kita, karena pada dasarnya anak memiliki bakat dan minat yang sudah ada sejak lahir. Jawaban yang benar. Dalam video terlihat terdapat pembelajaran yang menyenangkan di kelas 4. Saat itu terlihat bahwa pembelajaran sengaja didesain untuk membuat anak didik lebih bersemangat dalam belajar sesuai kodrat zaman. Mereka yang berada di era digital natif, di mana chat-chat bukan hal yang baru bagi mereka karena mereka terlahir di dunia yang penuh dengan digitalisasi. Mereka sangat menyukainya karena mereka sudah terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari. Sejak mereka lahir, mereka sudah menggunakan gadget. Dan justru mereka sangat senang apabila gadget dijadikan dalam pembelajaran, dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mereka merasa dirinya lebih dihargai sebagai anak didik yang berada di zaman era industri 5.0. Jawaban yang benar adalah dalam video terlihat bahwa anak-anak sedang bermain, melakukan permainan. Mereka terlihat sangat senang dan bahagia tanpa disadari anak didik sedang melakukan proses pembelajaran karena guru telah menyediakan kegiatan pembelajaran di mana anak bisa bermain dan juga belajar. Hal ini dapat dilakukan karena anak sangat senang dalam kegiatan permainan. Sejatinya mereka adalah anak-anak yang masih dalam dunia bermain. Jadi pembelajaran tidak hanya monoton menggunakan kegiatan ceramah yang justru membuat mereka merasa terkekang, merasa terbebani, dan juga merasa bosan. Menghadirkan kegiatan permainan yang menyenangkan ini dapat membantu siswa untuk bersemangat dalam belajar, sehingga dapat menjadikan mereka lebih disiplin lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan mereka mengetahui apa sejatinya pembelajaran untuk dirinya, keluarganya, bangsanya, dan juga negaranya. Dalam hal ini, anak mengetahui apa sebenarnya pendidikan itu. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan transfer ilmu, tetapi pendidikan juga menjadi tempat untuk di mana anak didik dapat berkembang sesuai kodratnya dengan keadaan yang aman, nyaman, bahagia, dan juga menyenangkan. Dalam video terlihat bahwa guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain game menggunakan quizzes, sehingga anak didik merasa senang saat melakukan permainan game. Namun mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukan melalui permainan yang disajikan oleh guru ini adalah proses pembelajaran. Siswa tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah proses pembelajaran, proses mentransfer ilmu, di mana peserta didik tetap dalam kondisi yang menyenangkan, di mana mereka sangat kental dengan budaya mereka, yaitu mereka yang berada di zaman era industri 5.0 ini yang tidak terlepas dari dunia digitalisasi. Prinsip perubahan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu memiliki 3 asas. Di antaranya yaitu 1. Asas kontinuitas. Yang kedua, asas konvergensi.
Yang ketiga yaitu asas konsentris. Yang pertama yaitu asas kontinuitas, di mana perubahan pendidikan sejatinya haruslah mengikuti nilai-nilai budaya yang ada dalam diri anak. Pendidikan sejatinya dapat menjaga nilai-nilai budaya yang telah ada sejak nenek moyang. Tidak menghilangkan nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan adalah hal perubahan pendidikan yang sangat dianjurkan oleh pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Asas perubahan pendidikan yang kedua adalah konvergensi, di mana pendidikan harusnya memiliki perubahan dalam melakukan proses pendidikan sehingga nanti diharapkan anak didik dapat menjadi manusia yang bijaksana. Peran pendidik sejatinya memanusiakan manusia, menjadikan anak didik sebagai manusia yang bijaksana, berkarakter, berperi kemanusiaan, peduli terhadap sesama, dan masih banyak nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai dengan moral-moral etika yang ada di Indonesia. Perubahan pendidikan yang ketiga yaitu konsentris, di mana perubahan pendidikan sejatinya dapat menghargai budaya-budaya daerah manapun tanpa membeda-bedakan budaya satu dengan budaya lainnya. Tidak perlu membandingkan antara budaya satu dan budaya lainnya, sehingga pendidikan sejatinya dapat meluruskan, dapat memberikan ketebalan budaya dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena setiap budaya yang ada di Indonesia memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada dalam tradisi nenek moyang di masing-masing kebudayaan. Keragaman budaya yang ada di Indonesia diharapkan dapat membuat kekayaan budaya sehingga kita sebagai bangsa Indonesia berhak untuk bangga memiliki banyak keragaman budaya. Kita diharapkan mampu mencetak anak didik yang bangga memiliki budaya yang beraneka ragam, suku yang beraneka ragam. Kita sebagai pendidik juga menuntun anak didik bahwa tidak perlu mengadakan sebuah pertikaian antar suku, tidak perlu melakukan tawuran antar pelajar, karena hal-hal itu akan melunturkan persatuan dan kesatuan. Di dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya, kita dapat menghormati budaya satu dan budaya lainnya, dan juga dapat mempelajari budaya satu bukan untuk meninggalkan budaya lainnya, namun untuk menambah kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya haruslah memiliki budi pekerti. Budi diantaranya cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Sedangkan tugas kita sebagai pendidik yaitu satu, mengolah cipta dengan menajamkan pikiran, mengolah rasa dengan menghaluskan perasaan, mengolah karsa dengan memperkuat kemauan, dan olahraga dengan menyehatkan jasmani. Akhirnya dari kesempurnaan pendidikan kita sejatinya haruslah dapat mencetak anak didik yang bijaksana, adil, dan juga beretika moral. Keharusan pendidik memandang anak didik dengan rasa hormat, karena tujuan pendidikan adalah murid, dan murid. Diharapkan dalam pendidikan ini anak bebas dari segala ikatan, dan kita sebagai pendidik dengan suci mendekati anak, secara ikhlas mendekati anak, tidak untuk meminta suatu hak kita, namun bertujuan untuk menghamba pada anak. Kata-kata menghamba pada anak, kita dapat menyajikan pembelajaran di kelas dengan berorientasi kepada anak didik. Di dalam proses pembelajaran,
Guru juga memberikan fasilitas berupa waktu dan juga media pembelajaran dan juga kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dan juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi terhadap proses pembelajaran sehingga guru perlu memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya yang tidak berkenan di hati para peserta anak didik. Dalam proses kegiatan seperti ini dapat membuat peserta didik menjadi raja dalam proses pembelajaran dan guru diharapkan dapat mengikuti dan dapat melayani dan dapat mengayomi juga membimbing anak didik mencapai cita-citanya sehingga anak didik dapat mencapai cita-citanya sesuai yang diharapkan dengan selamat, bahagia, dan bermakna bagi dirinya, bagi keluarganya, bangsanya, dan juga negaranya. Demikian pemaparan saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya Fitria Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.